Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di Easy English yang akan membuat pembelajaran bahasa Inggris lebih easy untuk dimengerti. Kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran bahasa Inggris dengan grammar. Karena akhir-akhir ini saya melihat banyak orang di sosial media ya menggandrungi pembelajaran bahasa Inggris tanpa grammar. Boleh nggak sih? Ya boleh aja sih. Cuman terus kenapa saya membahas pembelajaran bahasa Inggris dengan grammar? Ya karena saya memiliki pengalaman sekitar 20 tahunan mencari cara bagaimana saya bisa mengerti bahasa Inggris dengan cepat dan juga tepat. Dan ternyata saya lebih mampu dan lebih bisa mengerti bahasa Inggris dengan cepat dan tepat ketika saya mempelajari grammarnya dulu. Terus kalau misalnya kalian yang mungkin lebih memilih tanpa grammar bagaimana? Ya nggak apa-apa, it's okay, sah-sah saja. Dan nanti pun saya akan memberikan pengalaman saya akan share ya tentang pengalaman saya mempelajari bahasa Inggris lewat film dan juga lagu. Meskipun dulu saya pernah mempelajari bahasa Inggris lewat film dan juga lagu, tapi kurang jos nih buat saya. Jadi pada akhirnya saya langsung mempelajari bahasa Inggris dari dasarnya dulu. Dari mana? Ya dari part of speech. Oke, the 8 part of speech. Kenapa saya sebut di sini 8? Karena memang cuma ada 8 part of speech dalam bahasa Inggris. Ada noun kata benda, ada pronoun kata ganti, adjective kata sifat, verb kata kerja, conjunction kata sambung, preposition kata depan, adverb kata keterangan, interjection kata seru. Dalam bahasa Inggris jenis katanya ada 10 ya, ditambah nantinya numeralia, kata bilangan, kemudian ada juga artikula kata sandang. Kita lihat noun. Noun itu bisa person, bisa places, bisa things, bisa feelings atau ideas. Dan biasanya diindikasikan oleh artikel atau e atau n atau the. Dan itu dalam bahasa Indonesia adalah sebuah. Kemudian kalau misalnya tidak sebuah berarti banyak, you have to put quantifier. Seperti apa? Some, many, much, any, some of, a lot of, dan lain-lain. Kita lihat example-nya. Yang saya garis bawah ini semuanya noun ya. John has a new car and he parks on the street under a big tree. John masuk person, car masuk thing, kemudian street bisa masuk ke thing dan juga place, kemudian tree di sini thing juga. Oke. Kemudian Bandung is the most beautiful city in Indonesia. Coba kita lihat. Bandung ini termasuk noun. Kemudian city termasuk noun juga, Indonesia termasuk noun juga. Kita lihat ada pronoun. Specialized words to take the place of nouns. Jadi karena namanya pronoun berarti dia menggantikan noun pada akhirnya. Dan often refer to people and have several forms. Biasanya menggantikan orang dan juga have several forms. Ada beberapa bentuk. Bisa possessive, bisa showing ownership, kemudian working like an adjective. Kita lihat, example, Paul gave Emily stationery because he wanted her to write to him when she could. Kita lihat, he di sini refer to Paul. Kemudian her di sini refer to Emily. Him di sini refer to Paul, she di sini refer to Emily. Nah, ketika he dan juga him refer to Paul, kenapa bentuknya beda? Karena pronoun memiliki several forms. Kita lihat. Nah, di sini bentuk-bentuk dari pronoun ada yang subject, ada object, ada possessive adjective, ada possessive pronoun, ada reflexive pronoun. Dan di sini kita bisa lihat subject itu I, you, he, she. Ini untuk first person, second person, kemudian third person yang male, kemudian third person yang female, and then third person, third thing ya untuk it. Kemudian di sini ada yang sama, you, second person, di sini untuk yang singular, di sini untuk yang plural. Untuk objeknya, there will be different, akan berganti, berbeda. I jadi me, you tetap, he menjadi him, she jadi her, it tetap, we jadi us, you jadi tetap, they jadi them. Kemudian possessive adjective, my, your, his, her, its, our, your, their. Bedanya dengan yang ini apa? Sama-sama possessive. Bedanya, possessive adjective need noun. Jadi ketika you put my,
berarti harus ada noun yang lain. For example, my pencil. It is my pencil. Kalau possessive pronoun diganti. This pencil is mine. Oke, jadi setelah possessive pronoun, you do not need to put noun anymore. Oke, kemudian reflexive pronoun ini untuk istilahnya to emphasize, untuk menekankan myself, diriku sendiri, yourself, dirimu sendiri, begitu semuanya. Ya, perbedaannya adalah untuk yang singular you only have to put self, S-E-L-F. Kalau untuk yang plural, selves-nya bentuk plural, yaitu S-E-L-V-E-S. Oke, sekarang kita masuk ke verb. Verb di sini terdiri dari 5 jenis, yaitu linking verb. Linking verb yaitu to be, ya. Dalam bahasa Indonesia adalah atau ialah. Dan biasanya to be ini akan berganti juga sesuai dengan tenses nantinya. Kalau RM is ini untuk yang to be bentuk pertama, to be bentuk kedua adalah were dan juga was, to be bentuk ketiga adalah been. Kemudian ada action atau doing verbs, yaitu semua verbs atau all action verbs yang ada di dunia ini, ya. Kemudian auxiliary verbs yaitu do, does, be, have, has. Ini pun sama nantinya akan berganti ketika kita menggunakan tenses yang berbeda. Oke. Kemudian helping verbs yaitu semua modal, yaitu can, could, dan lain-lain. Phrasal verbs yaitu kata kerja yang biasanya berbentuk frase. Kalau frase tidak hanya satu, ya, katanya bisa 2 atau lebih. Ada get off, depend on, focus on, dan lain-lain. Maksudnya phrasal verb adalah ketika dia cuma satu kata, get berarti mendapatkan. Ketika dia ditambah dengan of atau preposisi yang lain, berarti dia akan berganti makna. Get off turun nantinya. Kalau depend on biasanya hanya satu. Dan ini harus diingat, ya. Dan verb pasti akan berganti atau berubah sesuai dengan tensesnya. Kita lihat. Today I am on the bus and it goes past my house. Oke, ini linking verb, ini adalah action verb. Kemudian ketika kita ganti menjadi yesterday atau simple past tense nantinya, berarti yesterday I was on the bus and it went past my house. Berarti untuk verb akan berganti sesuai dengan tensesnya, berarti you have to memorize all of the verbs that exist in the dictionary, ya. Next, ada adjective. Adjective biasanya describe atau modify only noun. Dan biasanya diikuti oleh noun. Dan biasanya juga follow linking verbs dan describe the subject. Kita lihat example. She is a beautiful student. Di sini adjective. Beautiful adalah adjective. Diikuti oleh noun. Noun di sini adalah student. Oke. Kemudian ketika the river is deep, wide, and cold, but the divers are brave and well trained. Adjective boleh nggak berdiri sendiri? Boleh. Ketika dia mengikuti linking verb atau to be dan mendeskripsikan subjek. Oke. Jadi sebetulnya she is a beautiful student juga bisa menjadi adjektifnya berdiri sendiri, berarti she is beautiful, titik. Oke. Next ada preposition. Preposition show the relationship between object and other elements. Dan most prepositions are small common words indicating time, place, or position. Ada at, from, to, on, in, into, onto, between, dan lain-lain. For example, there are some apples on the table. Berarti on termasuk preposition. Next ada conjunction. Conjunction ini connect words, phrases, or sentences. Atau fanboys. Di sini for, and, nor, but, or, yet, dan juga so. Supaya lebih diingat, fanboys. Dan fanboys ini termasuk coordinating conjunction. Kalau misalnya you want to connect clauses atau misalnya nanti masuk ke dalam complex sentence, ya, berarti you have to put subordinating conjunction, yaitu when, as, if, since, because, while, after, dan lain-lain. For example, Susan and Jeremy are in the class right now. And in here is conjunction. Next ada adverb. Adverbs di sini describe verbs, kemudian adjective, kemudian ada adverbs. Dan biasanya keberadaan adverb ini menjawab question berkaitan dengan adverb, yaitu how, when, where, why,
under what condition, dan lain-lain. Dan biasanya adverb ini ada 4, place, time, frequency, manner, dan lain-lain. For example, I have always done my homework quickly. Always termasuk dalam frekuensi, ya, adverb of frequency. Quickly bisa masuk ke adverb of manner. Biasanya, saya sebutkan lagi, untuk adverb of manner, biasanya ada li-nya belakangnya. Oke? Tapi kadang-kadang ketika ini diganti quickly misalnya jadi fast, bukan fastly tapi tetap fast. Next, ada interjection. Nah, interjection ini adalah words which show emotion or are fillers with no other function. Sebetulnya tidak ada fungsinya, tapi ketika kita pakai interjection, emosinya akan berbeda. For example, oh, I'm surprised, but please don't do it again. Ouch, you hurt me. Nah, ketika keberadaan interjection ini dalam sebuah kalimat muncul, rasanya akan berbeda. There will be different when you only say, you hurt me. Ketika bilang you hurt me saja itu oke. Tapi ketika kita bilang, ouch, you hurt me, itu akan menambahkan emosi. Nah, setelah mengetahui part of speech, pada akhirnya saat itu saya langsung bisa mengerti dan juga mampu membuat kalimat dalam bahasa Inggris dengan tepat dan juga benar ya. Kalau sebelum saya mengetahui part of speech, saya membuat kalimat itu seperti ini. I am learn English. Padahal itu salah. Karena apa? Linking verb tidak bisa berbarengan dengan action verb. Atau to be tidak bisa berbarengan dengan action verb bentuk pertama. Jadi part of speech sangat penting untuk saya saat itu. Dan kalau misalnya kalian ingin request materi yang ingin dibahas di channel saya, silakan untuk tulis juga di comment box di bawah ini. Jangan lupa subscribe ya, dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan materi-materi yang akan saya sampaikan ke depannya. Oke, terima kasih. Bye-bye.